intisari pujian itu yang paling core, yang paling sentral itu pujian itu sebenarnya hanyalah bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Apapun terjadi di hidupmu, Tuhan selalu memberi kita power enough, cukup kuasa untuk bersyukur. Makanya ada perintah, bersyukurlah dalam segala keadaan. Kau bersemayam di atas puji-pujian umatmu. Hati kami terbakar penuh karena kami tahu Engkau yang pegang kendali saat kami memuji. Kereta musuh pun akan oleng semua. Kami akan berjalan di tengah-tengah lautan lepas di atas daratan kering karena Tuhan. Ku percaya Tuhan, profesi nubuatan itu betul. Tuhan menyertai umatnya dan Tuhan bergerak di depan setiap umatnya ketika mereka menyembah. Terima kasih Tuhan. Urapanmu atas kami semuanya di tahun kemenangan ini. Beri kami kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Sembunyikan hamba di balik salibmu, hamba sampaikan sabda dari hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah sekarang kita akan bahas Mazmur 138, di hadapan para Allah judulnya. Ketahui sesuatu, Tuhan itu pribadi, dia bukan teori. Karena itu kita nggak bisa, hubungan kita dengan Tuhan itu hanya berdasarkan pengajaran. Hubungan kita dengan Tuhan itu juga berdasar pengalaman dan perasaan. Jangan merasa bersalah kalau pakai perasaan. Kalau kita menyembah Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan itu libatkan perasaan. Meskipun perasaan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran, nah itu bahaya. Perasaan bukan yang terbesar. Tetapi Tuhan menciptakan emosi adalah supaya kita pakai itu waktu kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin kita ekspresikan hati kita. Tuhan tidak mau kita kaku, Tuhan tidak ciptakan robot atau Pinocchio. Tuhan menciptakan individu yang bisa merasa. Muliakan Tuhan dengan semua itu. Nah bagaimana kita ketika perasaan kita berat? Apakah berarti kita tidak bisa memuji? Nah di sini saya mau bahas, di hadapan para Allah, kita bahas dari Mazmur 138 ayat 1-5 saya baca, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tahun ini, please increase praise and worship in your life. Bukan hanya dalam setting gereja, itu iya. Praise and worship kita tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Kita sudah diporsi selalu memberi 100% di setiap ibadah. Tapi dalam kehidupan Anda secara pribadi, bangunlah pondok Daud itu. Pondok Daud adalah pondok pujian. Kenapa? Karena Tuhan berjanji dia akan bertahta di atas sang pemuji. Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Berarti ada kuasa dalam memuji itu sungguhan. Kuasa itu bukanlah untuk dapat berkat dan mujizat. Itu terserah Tuhan. Tapi kuasa itu adalah kuasa untuk bersyukur dalam segala keadaan. Dan kuasa untuk berjalan dengan Tuhan. Susah kita berjalan dengan Tuhan kalau kita tidak belajar untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan meletakkan kekuatan itu dalam puji-pujian. Waktu kita memuji Tuhan, kekuatan Tuhan dicairkan. Sukacita itu Tuhan simpan di dalam pujian dan penyembahan. Jangan salah ambil ayam, sayur di lemari, itu sama mama ditaruh di kulkas. Kalau Anda mau merasakan sukacita Roh Kudus loh ya, ketika sukacitamu pun menipis, ketika kita mulai defisit sukacita, harus tahu carinya di mana. Carinya di lagu-lagu Kristen, khususnya bukan lagu-lagu yang lagu-lagu yang sifatnya performa, tapi lagu-lagu yang sifatnya menyembah. Di situ itu Tuhan simpan joy. The joy of the Lord, kebaktian tadi saya ajarkan, kau buat aku bersukacita. Saya bicara tentang joy, tapi ibadah ini saya mau tekankan, memuji Tuhan itu dalam setiap musim hidup kita, termasuk ketika kita merasa berat.
Tuhan taruh joy, Tuhan taruh strength, kekuatan. Cerita seperti Paulus dan Silas di dalam penjara memuji Tuhan lalu terjadi mujizat. Tujuannya bukan supaya kita dapat mujizat. Mereka waktu memuji Tuhan juga nggak tahu akan segera terjadi mujizat. Karena mereka itu waktu dibelenggu, mereka butuh kekuatan baru. Mereka butuh keyakinan iman. Jadi daripada mengeluh, Paulus dan Silas memilih untuk memuji. Mereka tahu ambil ayam di mana, mereka tahu ambil sayur di mana. Mereka tahu untuk mendapat kekuatan baru, sumurnya itu adalah memuji. Aneh ya. Justru pada waktu kita waktu kita itu feel like, kepinginnya itu komplain atau ngomel, justru harus lawan arus untuk dapat Yesus. Justru memujilah ketika berat. Jadi sekarang ini saya memberikan kepada jemaat suatu tool untuk Anda kuat melalui 2025 dan semua pencobaan yang di depan. Saya kasih Anda alat, kendaraannya, untuk nyampai ke hadirat Tuhan. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Intisari memuji itu pertama-tama bersyukur dulu. Lawan kata syukur itu mengeluh. Jadi ingat loh ya musuhmu. Musuhmu itu bukan orang-orang sekeliling Anda. Peperanganmu bukan lawan darah dan daging. Spirit mengomel. Spirit menggerutu itu adalah musuhmu sesungguhnya. Kalau kita harus tahu di mana musuh kita, hati-hati. Musuh itu bukan jasmani. Musuh kita sifatnya rohani. Spirit yang mengeluh, spirit keluh kesah, negativity. Suatu sikap hati yang salah, negativitas, itu yang harus Anda waspadai. Makanya itu intisari pujian itu yang paling core, yang paling sentral itu pujian itu sebenarnya hanyalah bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Apapun terjadi di hidupmu, Tuhan selalu memberi kita power enough, cukup kuasa untuk bersyukur. Makanya ada perintah, bersyukurlah dalam segala keadaan. Belajar to give thanks. Bersyukur itu bahasa Inggrisnya give thanks. Kita nggak pernah salah kalau kita mau berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan itu selalu layak kita terima kasih. Karena semua itu datangnya dari Tuhan. Meskipun hidup kita masih ada minus-minusnya, kurang-kurangnya. Mungkin ada sesuatu yang belum diberikan, tetap kita itu posisinya itu berutang dan Tuhan itu yang memberi piutang. Sampai kapanpun nggak pernah terbalik. Makanya itu nggak boleh marah sama Tuhan. Karena Tuhan itu nggak hutang sama siapa-siapa. Kita yang hutang budi selama-lamanya. Jadi kalau berterima kasih sama Tuhan itu nggak pernah ada salahnya. Ada satu vitamin yang nggak pernah atau satu obat yang nggak pernah overdosis. Nggak pernah ada efek sampingnya. Bersyukur itu nggak ada efek samping, tidak bisa overdosis. Bersyukur itu selalu benar dan selalu dibenarkan dan selalu membawa kita kembali ke jalan yang benar. Bersyukur itu selalu begitu, senantiasa. Dan untuk bersyukur nggak susah. Bahkan tidak tanpa kata-kata. Saya diingatkan oleh anak saya Vanessa. Dad, jangan lupa. Dan dari tadi saya ngajarkan tentang pujian. Ini seharian ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Besok pagi, berkatilah Tuhan hai jiwaku. Nanti saya jelaskan bedanya. Hari ini saya mau bicara tentang pujian. Hari ini saya tidak kasih firman yang terlalu berat gimana untuk Anda makan. Tapi hari ini fokusnya minum. Saya diingatkan, hari ini kan saya ngajarkan tentang pujian. Anak saya beritahu, Dad kasihan yang sign language. Nah, dari tadi kan diajari memuji itu pakai mulut, sedangkan gimana dengan orang yang bisu dan tuli? Iya loh. Memuji itu ibadah terakhir nanti saya akan jelaskan ekspresi-ekspresi. Tetapi memuji itu simple loh. Kebaktian setelah ini saya bedakan nanti bedanya antara Mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani, Efesus 5. Terus nanti ibadah kelima lebih fokus kepada todah dan sebagainya. Gimana ekspresi-ekspresi yang berbeda. Iya ya, thank you nak, diingatkan. Di sini mereka yang sign language adalah bagian paling berharga di gereja kita. Saya pun diingatkan tadi waktu saya renungkan. Saya juga pernah, meskipun saya itu tidak bisu, tidak tuli, ada waktunya beban itu menindih demikian rupa sampai kita nggak bisa ngomong, nggak bisa memuji. Pernah nggak gitu? Bersyukur itu tidak selalu lewat mulut, tapi juga bisa lewat bahasa tubuh. Waktu hatimu lega, pujian itu disebut praise. Waktu hatimu susah memuji, tapi kau tetap memuji Tuhan. Tiba-tiba praise-mu jadi mahal, lebih mahal.
karena jadi langka. Ketika kau panjatkan, dia menjadi sacrifice of praise, korban pujian. Waktu hidup fine-fine saja, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Yes, are you. Maka pujian itu menjadi praise, yaitu pun berharga. Tapi waktu susah, dia berubah menjadi korban pujian. Paham maksud saya? Korban pujian itu berarti berkorban untuk memuji sesuatu mati. Harus ada tersembelih untuk supaya persembahan itu ada. Tuhan itu tidak pernah memandang remeh keremukan hati. Dan hati yang remuk dan jiwa, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ketika pujian itu susah, kita tetap memanjatkannya. Dia bertambah bukan berubah. Dari pujian menjadi korban pujian. Nah, waktu lagu itu dipanjatkan, saya hanya cemberut. Saya tidak ikut memuji. Mulailah hati saya dirangsang setan. Jadi menghakimi orang-orang. Enak orang itu nggak punya masalah. Enak orang itu nggak punya masalah. Dan saya mulai melihat, orang itu munafik, tepuk tangan. Bisa jadi jahat. Orang kalau tidak memuji itu akan keseret setan. Makanya tidak boleh kita itu biarkan yang memuji Tuhan cuma kiri kanan atau tim PAW-nya. Kalau kita datang itu, Tuhan itu juga urusanmu. Kita itu kan datang secara pribadi meskipun kita itu menyembah secara korporat. Kalau kita dikasih mulut ya harus memuji, orang bisu tuli aja bisa memuji. Tapi suaraku enggak enak, kan ditelan sama suara semua. Dan kita saling melengkapi. Memang yang enak-enak, yang punya talenta, punya karunia khusus yang ditaruh di atas ini untuk bisa memimpin. Siapakah jemaat? Siapakah kita? Kita menghakimi. Bahkan kita yang memuji menyembah Tuhan di antara jemaat pun tidak boleh loh menilai tim PAW. Siapa kita menilai tim PAW? PAW GMS ini lebih bagus dari GMS itu. Siapa yang mengangkatmu jadi penonton? Siapa mengangkatmu jadi juri? Siapa yang mengangkatmu untuk menjadi wasit? Konsep ini beda. Nanti ibadah terakhir aja. Pondok Daud itu tidak ada jemaatnya. Semua jemaat yang datang itu bagian dari kur sorga. Cuman yang di depan itu adalah mentor-mentornya. Udah itu aja. Waktu pujian mulai dinaikkan, saya lakukan sesuatu seperti orang yang bisu. Saya nggak bisa nyanyi, saya jujur sama Tuhan, berat hati. Tapi waktu saya angkat tangan saya seperti ini, menandakan bahwa saya masih bersyukur, nangis aku. Mereka yang bisu tuli, mungkin cuap-cuapnya tidak keluar suara. Tapi lidah bibir tetap berbentuk kalimat dan kata-kata. Waktu kau angkat tanganmu, menandakan kau masih bersyukur. Hadirat Allah akan langsung menyambutmu. Syukur itu tidak susah. Semua orang bisa. Syukur itu mandat Allah. Bersyukur dalam segala perkara. We can do that. Tidak perlu orang bisa nyanyi atau pintar nyanyi. Orang kalau mau bersyukur itu pasti partisipasi. Tadi kebaktian sebelum ini, saya kasih shock terapi. Kalau Anda yang takut dengan mikrofon, untung tidak datang di kebaktian sebelumnya. Nah saya turun di antara jemaat, mikrofon langsung saya kasih ke mulut orang secara random, secara spontan, untuk lanjutkan karaoke hari ini di dalam gereja. Ternyata jemaat kita itu merdu-merdu tuh suaranya. Padahal tadi saya tanya, siapa yang gak bisa nyanyi? Angkat tangan semua. Justru yang angkat tangan tuh saya kasih mikrofonnya. Enak tuh, bukan bohong. Dia cukup, dia hanya rendah hati aja. Apa yang membedakan antara jemaat dengan tim PAW? Bedanya cuma satu, ekstra talenta. Hah? Iya, syukur tuh hati, semua kita punya. Nyanyi itu, yang punya mulut bisa. Tadi saya jelaskan, satu-satunya makhluk ciptaan yang bisa nyanyi itu cuma manusia loh. Burung itu hanya bisa berkicau. Hewan itu hanya bisa mengeluarkan suara. Yang bisa nyanyi dan kumpulkan jadi harmoni, melodi harmoni cuma orang. Dan Tuhan tidak nunggu suara sana merdu baru bisa nyanyi. Buktinya ada orang yang nyanyi, burung-burung di udara mati. Tapi di gereja bisa sama-sama jadi choir, saling melengkapi, saling menutup. Bedanya cuma satu, kalau terhadap Tuhan talenta kita sama, semua kita sama. Jadi di sini nggak boleh ada penonton. Kalau Anda datang ibadah nggak bisa berkata, musiknya kan keras, tidak ada aku nyanyi, nggak ada bedanya. Buat manusia nggak ada bedanya. Tapi kalau Anda datang buat Allah, ada bedanya. Karena Anda mempersembahkan dan tidak mempersembahkan. Itu dua hal yang berbeda.
Bedanya cuma satu, terhadap Allah, jemaat dan tim PAW sami mawon saudara, sama. Bedanya cuma satu, tim PAW dapat talenta kedua, yaitu presentasi ke manusianya. Dapat juga, yang pegang mikrofon itu bisa mengarahkan notnya dan kuncinya. Itu doang, fasilitatornya. Penyembahnya dua-dua, fasilitatornya itu yang ada di atas ini. Itu saja bedanya, talenta kedua kita yang beda. Talenta satunya sama semua. Saya tidak bisa ulangi, nanti dengarkan sendirilah hari ini tentang PAW, Anda bisa belajar. Saya kasih summary aja, kok saya merasa tergerak tetap harus ajarkan di ibadah ini. Padahal saya tidak ada rencana tadi untuk bisa ngomong yang hal-hal ini. Tapi saya kasih aja beberapa review summary. Ya, jadi itulah sebabnya di gereja kita, itu kita tidak titik beratkan di performa. Karena waktu kita itu menyembah, konsep praise and worship di gereja ini adalah congregational worship, bukan konserto. Beda setiap filosofi, setiap tempat. Di tempat kita itu intisarinya. Dan setiap orang-orang yang ditaruh di atas sini, kenapa saya selalu berlutut sebelum naik ke sini? Karena saya pendeta gembala seniornya. Saya ultimately paling ujung, saya yang ditanggung jawab, saya dijewer telinga, itu saya dulu. Siapa yang naik ke sini? Tidak peduli semahir apa. You harus jadi anak visi dulu. Karena ini congregational singing. From the congregation to the congregation. It is family. Bukan presentasi. Dan tadi saya di kebaktian sebelumnya saya ajarkan bagaimana orang-orang yang memuji Tuhan itu menjadi jauh lebih tampan, lebih cakep, lebih cantik daripada semestinya. Adalah baik untuk kamu, untuk kita menyanyi bagi Tuhan. Mazmur 92. Ada certain glory, waktu kita memuji itu di mata Tuhan, kita jadi bersinar. Di mata setan, kita ditakuti. Waktu kita memuji, ada semacam karisma yang turun atas kita. Makanya itu orang yang di atas sini memuji Tuhan, memimpin, itu tanggung jawabnya besar. Lucifer pun jatuh. Lucifer pun jatuh. Jangan heran di dunia ini kalau Anda lihat, banyak musisi-musisi yang gelap, bakat-bakat. Kayak seperti seolah-olah diurapi oleh satu makhluk yang tidak kelihatan, kok bisa keluar lagu-lagu yang begitu bagus tapi meruntuhkan. Jangan heran loh ya, Lucifer itu WL yang berbakat. Memang tidak ada buktinya di Alkitab khusus bicara tentang itu, tapi tidak perlu heran dia adalah malaikat penjaga tata, pasti kena puji-pujian. In our church, it's very simple. Orang yang di atas sini harus anak visi, congregational. Karena itu ini bukan performa, karena setiap kali kita datang di sini tidak ada konser terjadi. Jemaat tidak menilai di depan sini. Tuhan menilai kita semua, kita ini choir sorga. Lihat kanan kirinya, salami orang itu. Anda termasuk dalam kur Tuhan di gereja ini. Meskipun suara pas-pasan, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Untungnya yang di atas ini bukan cuma bondo atau modal hati, mereka juga bisa nyanyi. Ya, supaya nanti waktu memfasilitasi tidak terjadi kekacauan dunia. Tapi kelebihan mereka hanyalah bakat nyanyinya. Kita ini. Tapi nyembah itu urapan kita bersama. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Maksudnya ketika hidup menjadi susah, ada banyak musuh, di hadapan para ilah itu, aku hendak, itu kesengajaan, bermazmur bagi Tuhan. Kuasa pujian. Izinkan gembalamu mengingatkan, tahun 2025 ini akan penuh dengan pencobaan. Tapi Tuhan sudah memberimu tool-nya untuk menang. Salah satunya adalah sengaja memuji Tuhan. Di hadapan para Allah, aku hendak bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Katakan oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Kita itu cukup alasan untuk bersyukur tiap hari, apapun situasi dan kondisi yang kau hadapi. Mengapa? Kalau kita lihat ke belakang 2000 tahun lalu, that's enough reason to praise. Cukup alasan untuk memuji. Karena kasih dan setia Tuhan, Tuhan curahkan di Kalvari. Bahkan sebelum kita lahir.
Jadi kalau kita kehabisan bensin untuk memuji, ingat Golgota. You have enough reason to praise. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Boleh kita menoleh ke belakang kalau itu memperoleh tujuan untuk memuji Tuhan. Tapi enggak hanya itu, puji-pujian itu tidak hanya menarik diri ke belakang, tapi juga membawa kita ke depan. Kok bisa? Lihat ayat 2b. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Kenapa pujian itu kuat di dalam jiwa kita? Karena pujian itu sangat syarat dengan dua hal ini. Nama Tuhan dan janji Tuhan. Puji-pujian yang membuat lagu Kristen beda adalah di dalamnya itu syarat nama Tuhan. Nama itu bicara tentang karakter. Nama itu bicara tentang wewenang, otoritas. Kenapa kalau orang itu suka bersalaman dengan pejabat lalu habis itu dipajang fotonya supaya tidak diganggu sama preman. Misalnya kalau zaman-zaman apa gitu ya, terus di luarnya ditulis ini diresmikan oleh siapa gitu. Orang mikir loh masuk ke situ. Nama itu bukan sekedar nama doang. Nama itu ada dimensi yang menyertai. Nama itu ada dimensi yang menyertai. Mobil, lalu ada platnya itu plat khusus. Jangan kau kira itu hanya nopol atau monopolisi. Itu mobil beda wewenangnya. Jadi ya jangan disalahguna, tapi tetap gimana pun juga itu nama dipajang di plat, maksudnya lambang atau apa simbol itu untuk menunjukkan bahwa mobil ini punya hak-hak tertentu yang tidak dimiliki oleh mobil lain. Kecuali kalau disalahguna itu lain cerita ya, saya ngomong ini dalam konteks yang betul. Waktu kita memuji Tuhan, dia jamah, ya setan gak berani jamah kita. Why? Karena kita syarat dengan nama Tuhan untuk kita menyanyi. Dan kita syarat dengan janji. Yang membuat lagu Kristen beda dengan lagu dunia adalah pulangkan saja aku pada ibumu. Loh, kok pada ibumu? Pada ibuku ya. Lagu-lagu seperti itu. Why does the sun go on shining? Yang gitu-gitu. Lagu-lagu yang tidak ada janji. Lagu-lagu yang hanya menyanyikan realita yang dialami. Tapi tidak ada kuasa untuk mengubahkan. Tapi lagu-lagu Kristen, lagu-lagu gereja, mengandung janji-janji yang dinyanyikan. Itu bukan sekedar melodi, itu deklarasi. Kenapa proklamasi 1945 itu istimewa? Ketika dibacakan oleh founder-founder negara ini, itu bukan sekedar ceramah, apalagi berpantun, bukan. Itu proklamasi, deklarasi kemerdekaan. When you sing, you declare. You declare. Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Alasan memuji itu ke belakang. Motivasi memuji itu ke depan. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Raja-raja di bumi pun akan bergetar karena mereka mendengar janji Tuhan dari mulutnya. Dan ayat 5 ini bagus, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Ada kata mereka menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sekali lagi, congregational singing. Gereja itu punya filosofi yang berbeda tentang praise and worship. Tapi di gereja kita, praise and worship itu congregational atau lagu, jemaat. Waktu masih kecil, anak saya menyanyikan lagu, saya masih simpan di HP saya. Gak enak. Tapi itu anak. You know, waktu saya berada di bawah sini, saya melihat semua praise and worship di depan kita. Baik yang merdu, baik yang baru servo, baru mulai, yang sudah pengalaman, yang senior, yang mementori, yang junior. Nanti kadang-kadang dimajukan satu langkah. SM di sana sudah bilang, ayo ke kanan, ke kiri, supaya ngangkat. Anak, itu saudara kita. Dan kita akan sama-sama bertumbuh di dalam hadirat Allah. Belajar memuji, memuliakan Tuhan. Sebab ketika kita tahu bagaimana memuji, kita tahu gimana punya authority. Sadarkah Anda? Apa yang saya sampaikan hari ini bukan pengajaran yang rumit. Simple saja. Saya harap gereja kita bukan gereja yang word based only. Atau yang berbasis hanya pada firman yang sifatnya pengajaran. Tapi juga sebagai firman yang sifatnya dirasakan. Yaitu hadirat Allah. Saya harap gereja kita bukan hanya menjadi gereja yang hanya isinya kita bicara tentang Tuhan. Tapi kita sebagai gereja yang tahu bagaimana bersekutu dengan Tuhan dan bagaimana menyembah Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini, jemaat ini haus dan lapar. Saya harap
Permulaan tahun ini kita memulai dengan cara yang benar. Yaitu supaya jemaat belajar meningkatkan persekutuannya dengan Tuhan. Memuji Tuhan itu gampang. Pastor Philip, saya nggak bisa main musik. Sekarang ada teknologi, ada aplikasi. Orang lain yang main musik untuk Anda. Tinggal setel, tekan satu tombol aja. Ya, nggak semua gigi zaman ini putih, ada gigi biru yang bisa kita pakai alias Bluetooth. Ternyata orang lain nyanyi, Anda ikut. Saya bersyukur, tidak harus kita ini semua bisa main musik. Tapi tentunya kita semua bisa enjoy musiknya Tuhan. Waktu Anda sendirian, tambahkan. Jangan hanya kalau habis bangun tidur langsung cuma buka Alkitab, baca ayat-ayat. Tapi belajar untuk nyanyi 1-2 lagu. Praktekkan itu, hubunganmu akan mengalami revolusi dengan Tuhan. Sungguhan. Karena Tuhan memang bersemayam di atas puji-pujian. Tuhan tidak bersemayam di atas pengajaran. Tapi pengajaran itu sifatnya pedang bermata dua. Tapi tempat duduk semayam Tuhan itu tetap adalah pujian. Jangan sampai hilangkan elemen ini dari kehidupanmu. Jangan juga jadi jemaat yang datang cuma dengar khotbahnya. Pas puji-pujian datangnya telat-telat, terlambat. Gampang nanti aja dengar khotbahnya. No, jadilah bangsa yang memuji. Jadilah umat yang memuji Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberi kita dimensi praise and worship ini. Ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan dengan firman. Dan ini juga tidak bisa gantikan firman ya. Ada teman saya yang suka memuji-muji tapi nggak pernah mau baca Alkitab. Nanti ngeroh nggak karuan, nggak punya fondasi iman. Tapi jangan pernah kita itu tabrakan. Jangan sampai kita pilih, aku mau firman saja, enggak mau, skip aja puji-pujian, don't do that. Karena Tuhan tidak pernah memberi kita satu hal dengan, kita tidak pernah memberikan pada kita sesuatu dalam kerajaan sorga, lalu yang lainnya sama Tuhan dihapuskan. Kalau Tuhan berkata, dia bersemayam di atas pujian, berarti ada sesuatu di sana dalam kehidupanmu antara engkau dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi orang Kristen yang tidak pernah memuji. Mentang-mentang suara kita nggak bagus. Bagus nggak bagus. Kalau kita secara privat memuji Tuhan, nggak ada yang mengkritik. Karena Tuhan itu senang dipuji oleh umatnya. Dan kalau kita lagi korporat, nggak usah takut suara Anda tidak akan nampak. Bagus nggak bagus, akan tertelan dengan suara teman-teman. Disinilah kita saling melengkapi. Amin.